Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya Vera Lois tentunya. Kali ini saya akan memberikan sebuah trik ya. Jadi pernah nggak sih kalian mendapatkan semua permasalahan seperti ini ya? Nah di sini kan ada sebuah jumlah uang ya, jumlah potongan pajak ya. Misalkan di sini jumlahnya adalah $100, di sini $1000, dan di sini $12,5. Ini contoh ya misalnya. Nah, kita di sini kalau misalkan $10.000 gitu ya, kan kita mesti buat yang kayak nomor format gitu kan, jadi 10.000 gitu. Jadi misalnya kita ganti jadi 10.000, kita tambahin nolnya 1 gitu ya. 10.000. Nah, biasanya kita pakai nomor format ya. Kalau kita pakai nomor format, kita tambahin ya. Nomor format seperti ini ya. Ini titiknya di depan. Nah seperti ini. Kemudian kita run, kita jalankan. Ini mau ya 10.000 pakai koma gitu ya. 100 udah benar. Tapi kenapa yang 12,5-nya malah terbulat jadi 13 ya? Kan harusnya nggak terbulat dong. 12,5 ya belum bisa dibulatkan jadi 13, dibulatkan pun jadi nilainya nggak akan sama ya. Dalam matematika ya, 12,9 dan 13 itu pasti berbeda nilainya. Sebenarnya kita bisa pakai yang seperti ini ya. Nomor format seperti ini, koma. Misalkan 2, koma, titik 1 2 kali, koma, titik 1 2 kali titik gitu. Sebenarnya kita bisa buat seperti ini ya. Dia akan kembali ke 12,5. Cuman, yang lainnya malah nambah 0 di belakangnya ya. Kayak ada penambahan 0,00 di belakangnya gitu. Nah, di sini kita nggak mau nambahin 0,00 di belakang ini, tetapi kita masih bisa pakai nomor format. Yang dimana nomor formatnya itu tidak membulatkan bilangan yang berkoma atau bilangan desimal ya. Ini gimana sih caranya? Gitu. Oke, pertama di sini kita itu harus ngecek terlebih dahulu di dalam database ini ada nggak nilai komanya, atau tapi kita di sini ceknya satu-satu ya. Jadi misalkan 100 itu merupakan bilangan desimal atau enggak, yang ada komanya atau enggak. Atau mungkin dia bilangan bulat gitu, atau bilangan integer. Kemudian ini akan kita cek satu-satu. Nah, cara ngeceknya itu kita akan membuat sebuah function ya. Function mungkin paling atas ya, di bawah sini ya. Yang dimana function ini kita buat global di salah satu file PHP untuk nantinya bisa digunakan di file PHP tersebut. Jadi kalau misalkan nanti mau digunakan di seluruh project, berarti kalian harus letakkan di file PHP yang biasanya paling sering digunakan atau akan selalu digunakan. Misalkan kayak config.php. Config.php itu kan hubungannya dengan database atau koneksi database. Jadi harusnya dia paling banyak digunakan. Atau misalkan kalian letakkan di file footer.php atau sidebar.php atau apapun itu file yang biasanya sering digunakan. Tapi di sini saya akan langsung membuat di file PHP text PHP ini ya. Kita akan buat functionnya. Jadi ini dia functionnya ya. Function constant decimal. Terus ini sebenarnya nggak harus constant decimal sih. Ini penamaan function ini itu bisa kalian ubah sesuai dengan keinginan kalian ya. Ini saya dapat dari, saya nggak akan bohong, ini saya dapat dari Stack Overflow. Jadi kemarin itu sempat mendapatkan permasalahan dari klien yang mengenai hal tersebut. Dan kayaknya itu sangat seru untuk dibahas ya, karena saya yakin nggak semuanya bahas itu gitu, nggak semua youtuber coding ada videonya mengenai hal tersebut gitu. Jadi di sini constant decimal ya namanya. Misalkan kayak kita jangan deh constant decimal, di sini kita ubah aja misalkan kayak namanya check decimal gitu ya. Check decimal ini nggak harus value juga, jadi tergantung. Misalkan ini value kalian ubah jadi nilai gitu nggak masalah ya. Nilai, sisanya biarkan sama ya.
Nah, ini fungsinya yang kayak tadi yang saya katakan. Fungsinya itu adalah untuk mengecek apakah nilai dari jumlah teks ini termasuk desimal atau bilangan berkoma atau enggak gitu. Ya, ini kalau misalkan cara pakainya gimana? Cara pakainya itu seperti ini ya. Ini kita save dulu. Cara pakainya itu kita tinggal copy yang nama functionnya ini, kita copy. Ya, ini kita hilangkan dulu ininya ya, nomor formatnya. Kemudian kita pastikan di sebelah sini, kasih kurung buka, kurung tutup. Nah, dt teks jumlah teks ini merupakan dolar nilainya atau argumennya ya. Argumen dari functionnya yang nanti akan dicek oleh si function cek desimal ini. Kalau dia termasuk desimal atau enggak gitu. Nah, kalau dijalankan, hasilnya itu akan seperti ini ya. 1, 0, 0. Jadi, kalau dia 1, berarti dia termasuk bilangan desimal. Kalau dia kosong, berarti dia tidak termasuk bilangan desimal. Jadi, dengan cara seperti ini, kita bisa mengidentifikasi mana yang merupakan bilangan desimal, yang dimana kita akan buat if nanti di sini berdasarkan hasil identifikasi atau hasil dari cek desimal ini. Caranya seperti ini ya, ini echo-nya kita ke bawahin dulu. Oke, if ya, dollar check ini cut, kita hapus, dan ini sama dengan 1 gitu ya, baru echo gitu. Echo kalau dia 1 berarti dia tidak menggunakan number format, berarti dolar dia tidak menggunakan nomor format ya, dot ini aja, pastikan langsung titik koma. Else kalau dia bukan merupakan bilangan desimal, berarti ini echo-nya kita hapus ya. Berarti echo dolar boleh pakai petik 1, boleh pakai petik 2 ya. Ini kita pakai petik 2 aja biar sama di bawahnya ya. Kemudian number format dolar dt teks jumlah teks. Seperti ini ya. Nah, ini kalau dijalankan hasilnya seperti ini ya. Kita jalankan refresh. Nah, seperti ini ya. 12 ini 12,5 untuk yang bilangan desimal itu dia tidak akan menggunakan nomor format. Sedangkan kalau dia merupakan bilangan bulat atau integer, yaitu akan menggunakan nomor format. Ini kita buat 100 ini 1000 gitu misalnya ya. Kita refresh lagi. Nah, akan ada koma di sini ya. Ini biar kelihatan nggak bingung gitu ya, di sini koma, di sini titik gitu ya. Kita samain aja. Tinggal kita tambahkan seperti ini, yang kayak tadi, koma 0, karena kita nggak mau nambahin koma lagi setelah angka sebenarnya gitu ya. Atau setelah koma itu kita nggak mau ada 0 lagi gitu. Koma, titik, titik, koma, titik, petik 2, koma. Ini coba kita cek. Oh, salah ya, kebalik ya. Kebalik ya. Ini harusnya koma. Ini harusnya titik. Atau ini 0 gitu deh. Oke. Sekarang kita refresh. Oke, mau titik ya. Ini titik, ini titik, ini titik gitu ya. Biar sama gitu ya. Biar nggak ada yang koma, biar nggak ada yang titik. Nah, seperti ini ya. Jadi dia bulat, dia akan terpakai nomor format. Kalau dia bukan bilangan bulat atau bilangan desimal, dia tidak akan terpakai nomor formatnya. Jadi kita harus cek satu-satu seperti function ini. Kita gunakan ya. So, itu saja untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.